Jadi misalnya punya anjing pemburu. Lalu anjing pemburu ini dilepas untuk berburu hewan buruan untuk dimakan. Menjangan gitu atau kelinci. Nah, itu ada pelajarannya ya. Syarat hewan yang digunakan untuk berburu adalah hewan yang dalam bahasa Arab hewan yang terdidik. Bahasa Indonesianya hewan itu bukan terdidik, terlatih. Iya, tapi beda. Hewan terlatih itu dilatih apa bisanya itu, tapi kalau terdidik itu bisa diperintah dan faham. Nah, jadi itu. Loh, anjing bisa diperintah dan faham. Misalnya begini, anjingnya polisi sekarang. Cari narkoba. Yang dicari narkoba. Minuman keras yang tidak masuk dalam golongan narkoba nggak dicari nanti. Lagi, cari orang yang merusak pintu atau jendela ini, gitu, terus mencuri barang. Itu dia bisa mencari dan nanti ada orang bawa narkoba nggak ditangkap. Kenapa? Karena dia sedang disuruh mencari. Itu terdidik. Sampai punya pemahaman kayak gitu. Nah, anjing yang boleh dipakai untuk berburu itu adalah anjing seperti ini. Nah, kalau terus berburulah hewan yang boleh dimakan. Nanti dia paham apa ini? Kelinci atau menjangan atau apa? Hewan liar di hutan atau di padang pasir. Nah, itu bisa. Nah, waktu ngelepas harus membaca bismillah. Bismillah terus dilepas. Cari hewan. Cari makanan. Maksudnya untuk tuannya. Nah, itu satu. Yang kedua, gitu. Ngomong ke hewannya apa enggak jadi syarat halalnya. Yang kedua adalah harus dibawa tuannya dalam keadaan utuh. Maksudnya utuh apa? Tidak dimakan sedikit pun oleh dia. Oleh hewan, oleh anjing tadi. Kalau sampai ada yang dimakan, maka haram untuk tuannya, hanya boleh untuk hewannya. Karena itu harus utuh. Yang ketiga, jika dibawa ke tuannya hasil buruan ini dalam keadaan masih hidup, maka tuannya wajib menyembelih sebagaimana hewan biasa. Tapi kalau dibawa ke tuannya sudah dalam keadaan mati, yang penting difahami masih segar. Kenapa? Untuk memantapkan bahwa dia tidak nemu mati, tapi nemu hidup. Ya, buru hidup. Karena apa? Karena kalau sudah busuk, bisa jadi anjingmu itu nggak dapat buruan tapi nemu hewan mati. Nah, jadi itu. Nah, karena itu harus difahami ya. Apabila dibawa ke tuannya dalam keadaan yang dibawa oleh hewan buruan ini sudah mati, hewannya masih segar. Yang kedua, tidak dimakan sedikit pun tadi oleh anjing buruan itu. Kalau sampai, telinganya putus terus dimakan ini. Kalau gitu nggak boleh dimakan semuanya sama tuannya. Nah itu. Tapi kalau dimakan sebagian, waduh dimakan pahanya sampai kerowak. Tapi sampai di tuannya masih hidup. Maka disembelih boleh dan halal bagi tuannya. Mungkin gitu. Mungkin karena apa? Anjing itu paham. Wah, dia sudah nggak kuat laparnya, terus dapat menjangan, sudah bisa dikuasai oleh anjing ini. Terus dia nggak kuat, akhirnya dia makan pahanya, dan dia paham nggak akan mati. Itu kena robek daging pahanya. Nah, akhirnya dalam keadaan pahanya kerowak dimakan, tapi dia masih hidup. Gitu. Misalnya di bagian apanya yang akhirnya dia tidak bisa lagi, terus diseret ke tuannya. Tuannya melihat, masih hidup meskipun kerowak pahanya. Masih hidup, disembelih halal bagi tuannya. Nah, jadi gitu. Itu berkaitan dengan hewan buruan. Mudah-mudahan bisa difahami karena memang jawabannya harus panjang kayak gitu. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.